Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Master Rumus Fisika bareng Kak Ulfa. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa berjumpa kembali di video kali ini, masih tetap membahas tentang fisika. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Oke, baiklah. Kita akan melanjutkan materi kita di fisika, yaitu tentang apa tuh ya? Gaya magnet. Oke ya. Jadi gaya magnet itu ini adalah pertemuan kedua untuk gaya magnet. Sebelumnya di gaya magnet, kakak udah membahas sebelum masuk ke gaya magnet, kita pertama sekali bahas tentang medan magnet. Di mana di medan magnet kita dapat kaedah tangan kanan yang pertama, yaitu seperti ini. Kaedah tangan kanan, katakan satu. Nah, di pertemuan gaya magnet juga ada kaedah tangan kanan yang kedua. Masih ingat kaedah tangan kanannya adalah gaya tembakan ya, FBI. Nah, kita teruskan pakai kaedah tangan kanan yang kedua di pertemuan kali ini. Baik, yang belum tonton silahkan tonton dulu ya di video pertama tentang gaya Lorentz atau gaya magnet. Baik. Nah, di sini kita akan bahas tentang gaya Lorentz atau disebut dengan gaya magnet ya. Gaya magnet. Apapun gaya, simbolnya tetap F. Bisa dibaca? Gaya magnet F ya, gaya magnet. Tapi dipelopori oleh Pak Lorentz, makanya dikatakan itu adalah gaya Lorentz. Nah, di sini kita akan bahas gaya magnet pada kawat sejajar. Pada kawat sejajar. Misal nih, ini kawat berarus listrik. Kemudian ini kawat berarus listrik. Maka di dalam arus listrik ini akan muncul nanti medan magnet atau gaya magnet. Bagaimana kalau dia sejajar? Kalau misalkan arusnya searah atau arusnya itu berlawanan arah. Satu ke atas, satu ke bawah. Itu yang mau kita bahas. Nah, yang pertama sekali adalah gaya magnet ya, gaya magnet pada kawat sejajar. Pada kawat sejajar. Nah, ini. Tapi yang pertama sekali itu adalah kawat sejajar itu arusnya searah ya. Jadi kakak buat di sini bagian yang pertama itu adalah arah arus. Nah, ini arah arus searah. Boleh dia sama-sama ke atas, boleh dia sama-sama ke bawah, atau sama-sama ke kanan, sama-sama ke kiri. Yang dikatakan sejajar itu seperti ini ya. Nah, ini dikatakan sejajar di semu vertikal. Ini juga dikatakan sejajar ya. Ini juga dikatakan sejajar. Ini juga dikatakan sejajar. Oke? Baik ya. Jadi kita mau buat ini searah dulu. Kakak misalkan lah ya, Dek, gambarannya itu adalah ke atas. Nah, ini adalah kawat. Kawatnya arah arusnya itu ke atas. Nah, ini kawat. Arah arusnya juga ke atas. Berarti searah. Searah. Ingat ya. Arah arus di sini yang kita bahas. Belum dia masuk ke arah gaya magnetnya. Tapi kenapa harus gaya arus? Untuk menentukan gaya dari arah dari si gaya atau arah dari si medan. Ya, pakai kaedah tangan kanan. Oke, ingat. Ya, yang kita pakai di sini adalah kaedah tangan kanan yang tembakan. Nah, yang tembakan ya. Untuk FBI. Di pertemuan pertama coba dibuka kembali ya, Dek. Untuk kaedah tangan kanan yang pertama ini kakak bahas di situ lebih lengkap di FBI. Di mana kakak ulang kembali di posisi ini, nilai F itu terletak pada si 3 jari seperti ini. Nah, ini F, ini B, ini I. FBI ya, FBI. Oke, berarti F-nya itu adalah 3 jari. F-nya adalah 3 jari. Kemudian siapa lagi? Si B. B-nya itu berada pada telunjuk. Sab. Ya, ini ya. Ini dia. Oke, berarti kakak bikin di sini telunjuk posisinya. Telunjuk. Kemudian apa lagi? Kemudian di sini ada si I. Nah, FBI ya. I-nya di mana, Kak? Tetap di atas. Nih. Ini adalah kuat arus, ibu jari. Nah, ibu jari ya. Jadi kakak bikin di sini posisinya adalah posisi dari si ibu jari. Jelas ya? Jadi sekarang arah siapanya, Kak? Ini adalah arah arus. Misal nih, ini adalah punyanya I1. Ini adalah si I2. Arahnya kemana? Sama-sama ke atas, searah. Nah, gini, Dek.
kita mau buat rumus dari gaya magnetnya. Rumus dasar dari gaya magnet di pertemuan pertama itu adalah F sama dengan B kali I dikali dengan L. Bil. B, I, dan L. Catat kembali, B-nya itu sudah terlebih dahulu kita pelajari di medan magnet. Yang rumusnya bahwa B itu adalah mu 0 dikali dengan I dibagi dengan 2V dikali dengan A. Itu dasarnya kan? Oke, dan di sini adalah kaidah tangan kanan yang pertama, yang gini cross dot, ya kan? Kalau misalkan ke atas, partikelnya di sini berarti cross. Kalau misalkan partikelnya kemari, berarti dia adalah dot. Kan seperti itu di kaidah tangan kanan. Lihat kembali medan magnet. Baik, kenapa harus kita pelajari di sini, Kak? Begini, Kakak hanya memaparkan. Yang ditanya itu bukan selalu tentang F, tapi nanti yang ditanya itu dengan satuan Newton per meter. Newton itu punyanya si gaya, meter itu punyanya si panjang atau si jarak. Berarti nanti ada F per L. Bagaimana bisa, Kak? Nah, dari sini kasusnya. Perhatikan ya, baik-baik. Kalau misalkan, nggak nampak ya? Kalau misalkan ini adalah kuat arus, ini juga adalah kuat arus. Berarti akan ada medan yang diciptakan oleh arus 1. Akan ada medan yang diciptakan oleh arus 2. Pakai kaidah tangan kanan yang pertama, yang masih simpel gini, Dek. Ini I, yang ini B. Masih itu kan? Coba nih, kita ambil ya, Dek. Sebentar aja, mungkin tangan kakak bisa kelihatan ya, tangannya ya. Jadi gini, ini adalah I1. Terus partikelnya di sini sebagai kawat. Berarti I1 ini akan ada medan kemari. Nah, lihat ya, arusnya ke atas, berarti B-nya ke dalam. Di mana dia letaknya, Kak? Di sini, Dekku. Berarti B1-nya itu adalah, kalau dia bunyi namanya adalah cross. Ingat ya, berarti B1-nya adalah B1 cross. Cocok? Cocok. Nah, sekarang untuk B2. B2-nya di mana, Kak? Berarti di sini. Ini I1 kan? I2 kan? Berarti arahkan I-nya ke atas. B-nya di sini. Kemana dia? Menuju pembaca. Di pertemuan 1 kalau menuju pembaca itu namanya adalah dot. Berarti kakak bikin di sini ada nilai B2 yang nilainya itu adalah dot. Nah, seperti ini. Bisa ya? Sedangkan kita adalah bahas gaya magnet. Di mana kita pakai ini, Kak? Ini kan kita pakai FBI. B-nya ini katanya masuk, Kak. B yang kedua ini katanya adalah keluar, Kak. Kayak mana ini, Kak? Sedangkan I-nya adalah ke atas, Kak. Nah, bagaimana? Lihat, tetap pakai metode tembakan seperti ini. Ya, ini F, ini B, ini I. Oke, perhatikan. Kalau dia B, berarti posisinya di sini ya, Dek. Kalau B berarti masuk. Masuk siapa? Masuk bidang. Kalau menuju pembaca berarti itu adalah keluar. Gitu kan? Nah, perhatikan yuk sama-sama. Misal ya, kakak ambil, berarti B-nya ini adalah dot. Yang cross mana? Yang ini. Ini B1 cross. Berarti masuk ya. Masukkan ibu jarinya, Dek. Ibu jari. Masukkan telunjuknya. Baik. Karena masuk. Apa yang masuk, Kak? B-nya. Berarti B-nya masuk. Sap. Masuk ya. B. I-nya kemana? I-nya ke atas. Masih tembakan? Masih. Ini kan metode tembakan ya. Berarti ini masuk. I-nya ke atas, cocok. I-nya ke atas. Sedangkan F-nya adalah ke kiri. Nah, berarti bisa kita tentukan di sini bahwa F pada gambar ini adalah ke kiri. Adalah ke kiri. Inilah nilai F-nya, Dekku. Berarti FBI. Cocok ya? FBI. Bisa? Oke, baik. Sedangkan di sini bagaimana? Dot. Kalau dot itu berarti kita buat dia seolah-olah keluar ruang, keluar bidang. Berarti menuju pembaca, Kak. Benar. Jadi gini, Dekku. Ini kan posisinya gini, kakak menghadap kalian aja ya. I-nya kan ke atas, cocok, I-nya ke atas. Terus dia menuju pembaca. Nah, menuju pembaca, menuju kalian nih. Berarti M-nya kemana? Ke kiri kakak, tapi ke kanan layar. Iya kan? Ke kanan layar. Artinya gini. Gini ya, nah ini. Jadi kalau kakak masukkan ini adalah keluar bidang. Berarti kalau keluar bidang itu, I-nya letakkan di sini. Terus B-nya keluar. Berarti dia menuju ke kanan. Gitu kan? Nah, itu. Kalau kalian lihat dari kasat mata kalian, inilah dia, Dek. Jangan pula sampai terkilir tangannya ya, membelok-belokkannya ya. Iya ini. Tiung. Nah, berarti dia ke kanan. Oke, berarti untuk F-nya itu adalah ke kanan. Ini nilai F1, nilai F2. Nah, seperti itu. Bisa ya? Bisa. Nah, kalau bisa, berarti Kak di sini yang ditanya nanti apa, Kak? Yang ditanya itu adalah F per L. Kok bisa, Kak? Kita turunkan rumus.
Wow, gitu ya. Diturunkan dari mana Kak? Ini yang berdua ini Dek. Yang belum tonton Medan Magnet silahkan sebelum masuk kemari Dek, wajib tonton Medan Magnet dulu, baru bisa ngerti kemari. Daripada puyeng ya, kembali dulu ke awal di Medan Magnet. Oke, lihat. Di sini yang ditanya adalah nilai dari F per L. Ini yang akan ditanya di soal biasanya. Jadi bagaimana kita jabarkannya Kak? Perhatikan ke depan. Maka F itu rumusnya apa? F sama dengan B kali I kali dengan L. Bil. Ada nggak komponen B di sini? Ada. Ini B. Berarti B ini ada rumusnya? Ada. Ini rumusnya. Berarti kita jabarkan kemari aja Kak. Benar sekali. Masukkan Deko. Berarti B-nya. B apa rumus B? Nih. Langsung ya. Berarti mu 0 kali dengan I dibagi dengan 2V dikali dengan A. Ya kan? Dikali dengan I lagi. Dari mana ini Kak? Dari rumus yang tadi. Baru dikali dengan si L. Nah inilah rumus dari si F kalau dijabarkan. Seperti itu. Kak kalau udah 2I-nya bagaimana ini Kak? Berarti ini adalah nilai I1. Yang ini nilai I2. Sedangkan yang dibutuhkan ini adalah F per L. Kak belum F per L ini Kak? Iya belum, tapi pertanyaannya sudah adakah komponennya? Sudah, ada komponen F, ada komponen L, tinggal dirombak rumusnya. Baik, lihat ya, kakak tandai yang mau kita ambil. Yang mau kita ambil adalah si F dan juga si L. Untuk menyelesaikannya bagaimana Kak? Untuk menyelesaikannya kita kali silang. Baik, F-nya kemari Deku, ininya kemari. Ikan ini nggak ada Kak, 1 Deku, cuman tak ditulis itu. Ya, 1 ya. Kita kalikan yuk. Berarti F dikali dengan 2V dikali dengan A sama dengan mu 0 dikali dengan I1 dikali dengan I2 dikali dengan L. Bijak ya. Oke. Sekarang kita ambil F per L. Boleh Kak? Boleh. Tetapi tetap dia mengikut pada kaedah pasangannya. Artinya F itu nanti akan berkali silang dengan 2VA. Sedangkan L itu nanti akan berkali silang dengan mu 0, I1, I2. Begitu. Berarti kakak jabarkan ke bawah. Nilai dari F per L sama dengan. Nah ini tadi. Yang kakak bilang tetap dia pasangannya. F berkali silang dengan siapa? 2pi kali A. Sap. Ya kan? Berarti di bawah. 2V dikali dengan A. L-nya berkali silang dengan siapa? L-nya Deku berkali silang dengan mu 0, I1, I2. Berarti kakak bikin di sini mu 0, I1 dan I2. Nah, seperti itu. Inilah rumus D pada gaya Lorentz atau gaya magnet pada kawat sejajar. Nah, yang arus listriknya itu adalah searah atau berlawanan arah juga ada nanti. Seperti ini. Bisa ya? Oke, baik. Kakak kasih keterangan dulu ya. Nanti bingung pula ya. Nilai F itu adalah gaya Lorentz. Nah ini gaya magnet juga boleh ya. Gaya magnet. Yang satuannya apa Dek? Satuannya adalah Newton. Sedangkan di sini ada L. L itu adalah panjang kawat. Panjang itu satuannya apa? Satuannya adalah meter. Nah, Caca, kemudian apa lagi Dek? Mu 0, ingatkan kembali ya bahwa mu 0 itu adalah 4V kali 10 pangkat minus 7. Begitu. Lanjut apa lagi? A ya. A ini adalah jarak partikel. Kemana? Partikel ke kawat. Kalau jarak Dekku masih dia panjang ya. Maka satuannya adalah meter. Sedangkan I dari awal kita belajar di kelas 12 I itu adalah kuat arus. Nah, apa satuan kuat arus? Satuannya adalah ampere. Iya, betul. Nah, ini satuannya adalah ampere. Baik, mengerti sampai di sini ya? Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau begitu, Kak, kasusnya itu Kak kayak gini aja, Kak. Ada kasus yang berbeda. Nanti ada dia satu ke atas, ada nanti satu yang ke bawah. Apanya, Kak? Arah arusnya. Nah, ya. Gambarannya kayak gini Kakak buat. Itu kan tadi arah arus searah. Berarti yang B ini Kakak tuliskan. Kira-kira tulisan Kakak bisa dibaca dengan jelas? Oh, alhamdulillah ya. Berarti B-nya ini adalah arah arus berlawanan. Berarti bahasa lainnya adalah tidak searah. Nggak sekawan, Dek. Iya kan? Ini Dek sekawan. Karena mereka sekawan, maka mereka akan saling tarik-menarik.
saling mendekat. Kalau dia tak sekawan Kak, kayak mana itu? Nanti kita lihat. Di kehidupan juga seperti itu kan, Dik. Kalau kita udah sefrekuensi sama seseorang itu, udah saling mendekat itu. Kan? Tapi kalau tak cocok, berlawanan terus, udahlah, saling menjauh aja lah kita. Itu ya kan, Dek? Itu ya. Baik, jadi kita masukkan kemari. Jadi Kakak bikin di sini arusnya. Satu ke atas, satu ke bawah. Kita tak sejalan. Iya, oke. Ada jarak di antara mereka? Pasti. Ya, ada jarak di antara mereka. Ini adalah jaraknya sebesar A. Arusnya apa Kak? Arusnya Kakak buat ini adalah I1, ini adalah I2. Medannya kemana Kak? Partikelnya kan nggak ada Kak. Medannya antara kawat 1 dengan kawat 2. Kayak di kasus sana kan, Dek. Nah sekarang lihat. Biar kita tahu ini kasusnya. I1 terhadap kawat 2 itu cross atau dot? Tetap kita masukkan kaidah tangan kanan yang pertama. Yang begini bosku. Gampang ya. Nah, perhatikan ya, Dek. Berarti di sini I-nya Dekku. Terus partikelnya kan di sini nih. Berarti ini ke atas, partikelnya ke dalam. Berarti di sini ada yang disebut dengan B1 cross. Masuk itu tetap cross. Sekarang ini I2 terhadap I1. Arahnya kemana, Dek? Ke bawah. Good. Berarti kalau ke bawah bagaimana? Gak usah repot-repot membalik-balikkan tangan. Gini kan aja. Arahnya kan ke bawah nih. Terhadap si kawat 1, masuk atau keluar? Masuk bidang. Berarti cross juga Kak? Benar sekali. Ini juga adalah B cross. Nah ini. Tadi kan di sana kita bilang kalau dia searah, sama-sama ke atas, berarti mereka akan saling mendekat. Ini bagaimana ini Kak? Lihat ya. Ini B-nya adalah B cross. Ini juga adalah B cross. Cross itu masuk atau keluar? Masuk. Berarti masuk kan, Dek? Dari satu kita buat ya. Perhatikan. Saat dia masuk, yang masuk berarti apa? B. B siapa? Telunjuk. Perhatikan lagi, Dek. B itu adalah telunjuk. Ini adalah I. Sedangkan ini adalah F. Kakak tekankan sekali lagi. Metode tembakan. Ini adalah F. Ini adalah B. Dan ini adalah arus. Tembakan. Perhatikan. Dia katanya B-nya itu adalah B cross. Berarti masuk bidang. Yuk, masukkan ke bidang. Sap. Cocok. Sedangkan I-nya kan ke atas. I-nya ke atas Kak. Cocok Kak. Berarti F-nya kemana? Ke kiri. Baik, Kakak tuliskan bahwa di kasus ini adalah F-nya ke kiri. F-nya ke kiri. Inilah F1-nya. Cocok. Sedangkan ini kita lihat kasusnya. I-nya ke bawah, Dekku. I-nya ke bawah dan dia masuk bidang. Waduh, bagaimana itu Kak muter-muternya? Gini, Dekku. Gini ya. Pertama-tama posisikan masuk. Kan tetap masuk. Tapi I-nya kan ke atas Kak. Beres itu, gampang itu nanti. Sap ke bawah. Aduh, susah ya Kak. Gini. Ini juga masuk kan. Tapi I-nya kan ke bawah. I-nya masuk. B-nya ke dalam. I-nya ke bawah. Ininya ke kanan. Baik. Bisa? Perhatikan ya. Tadi kan pertama kita masukkan begini. Tapi kalau pas begini berarti harusnya ke atas kalau posisinya kayak gini. Putar aja Kak ke bawah. Agak kontras sedikit, Dek. Iya, berarti ini ke bawah. I-nya ke bawah, B-nya masuk, berarti F-nya ke kanan. Nah, berarti di sini F-nya adalah F2 ke kanan. Saling mendekatkah mereka atau saling menjauh? Saling menjauh. Nah, itu tadi yang Kakak bilang. Kalau tak sefrekuensi, Dek, tak temu, saling menjauh. Begitulah kehidupan memang. Kita selalu mencari sesuatu yang sama dengan kita. Maka kita akan saling mendekat. Curhat. Oke ya. Kak, ini berlaku nggak rumusnya Kak? Berlaku, Dek. Jadi rumusnya di sini adalah F per L sama dengan mu0 dikali dengan I1 dikali dengan I2 per 2V dikali dengan A. Seperti itu. Nah, bisa kira-kira, Dek? Bisa. Sekarang Kakak buat ya kata kuncinya di sini. Berarti kalau dia arah arus, yang pertama adalah kata kuncinya di sini arah arus searah. Arah arus searah. Oke. Maka kita kan fokusnya sekarang di F ya, karena judul besarnya kan gaya tuh. Berarti F. Maka F-nya gimana tadi? Saling searah kita saling mendekat. Nah ini saling mendekat ya Dekku. Oke baik. Yang kedua, kalau arah arusnya, arah arus berlawanan arah. Arah arus berlawanan arah.
Kalau berlawanan arah bagaimana Kak? Maka adikku, nilai F-nya ini adalah saling menjauh. Nah, ini dia. Baik, mudah-mudahan dapat diamalkan ya ilmunya ini, dapat dimengerti, masuk ke pikiran kalian kan Dek. Bisa kalian mengerti dan kakak rasa lumayan enak kakak bawakan bahasanya ya. Tapi kalau kurang ngerti lagi, coba deh ambil playlist kakak dari Medan Magnet. Di situ lengkap semua kakak buat. Ya, oke. Sampai di sini Deku. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk mendukung channel kakak, jangan lupa tekan lonceng subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel Master Rumus Fisika mengupload ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya, bukan hanya fisika. Ya, sampai di sini semoga berkah, selalu bahagia ya Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.